Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Abu Hurairah mengatakan di hadis nomor 21-nya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa asy-syadidu bis-sur'ati innama asy-syadidu alladhi yamlik nafsahu indal ghadabi, muttafaqun alaih. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang terbiasa menang dalam gulat, Pak. Badannya gagah, berotot. Ya, bukan itu orang yang kuat. Ya, kayak Mike Tyson, Pak, itu bukan orang kuat. Untung sekarang sudah mendapatkan hidayah, Pak ya. Dulu kurang ngelihat itu, Pak, rasanya tidak ada tandingannya lagi jamaah sekalian. Tapi ya itulah, Pak, tidak kuat gigit musuhnya, gigit telinga musuhnya, lawannya jamaah sekalian. Mukul orang biasa, suka berantem di bar dan lain sebagainya, nggak bisa mengendalikan dirinya. Orang kuat itu kata Nabi, innamasyadid alladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Itulah orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia sedang apa? Sedang marah. Ini tidak gampang, Pak. Jadi ukuran sambian untuk lihat sabar tidak bagaimana ketika marah, Pak. Dan tolong praktekkan ini di rumah. Ya, praktekkan ini di mana? Di rumah, Pak. Ketika mau marah sama istri, Pak, tahan. Sambian tenang, kalau perlu wudhu dulu, Pak. Cari bahasa-bahasa yang pas. Supaya marah kita ini, Pak, tersalurkan, bisa menyentuh perasaannya dia. Gitu. Nggak gampang ini, Pak. Ibu juga begitu. Ketika marah sama suami, nggak dipertontonkan sama anak, Pak. Ibu, tahan. Ini bagaimana pula figur dari anak-anak saya. Saya tidak boleh menunjukkan emosi saya pada suami. Gitu. Mau marah sama anak juga begitu. Ini sebenarnya rumah ini, Pak. Rumah ini adalah ladang bagi kita untuk beramal saleh dan melatih kesabaran kita, ma'asyiral muslimin. Betul. Sabar untuk mendidik mereka, anak-anak kita ini salat tepat waktu. Sabar. Duduk dengan mereka, ngaji bersama. Aduh, ini ngaji, Pak. Ini kalau tidak ada kesabaran. Kadang-kadang saya biarkan, Pak, anak saya itu ngaji dulu. Kakinya ngelonjor. Kadang nyender, Pak. Kadang tidur di paha saya, pegang Quran. Saya biarkan dulu. Sebab kalau nasihati, Pak, mereka nggak nyambung juga dinasihati, Pak. Nggak nyambung, Pak. Orang ngaji itu ngadep ke kiblat. Itu untuk orang tua, Pak. Itu untuk orang tua jamaah sekalian. Ngadep ke kiblat. Pakai baju yang bagus. Kemudian ini kita sedang berdialog dengan Allah. Nggak ngomong-ngomong nggak nyambung tuh, Pak. Tak nyambung. Biarkan saja. Kadang ngelonjor kakinya. Nanti kalau sudah dewasa, Pak, baru kita enak ngomongnya. Ini kalau tidak sabar jamaah sekalian. So kalau sampean marah, ngadep Allah kayak gitu. Bagaimana mau pintar gitu? Itu, Pak, yang direkam oleh anak, Pak. Marahnya dulu, Pak, bukan omongan kita jamaah sekalian gitu. Dan anak faham jamaah sekalian. Mana marah karena Allah dan marah karena emosi kita itu faham jamaah sekalian. Ayo, Pak, hati-hati dengan marah ini. Mengendalikan diri. Orang yang cerdas, orang yang kuat itu orang yang ketika dia mau menumpahkan emosinya, tenang. Tidak mudah diprovokasi. Ada kan, apalagi kita nih para ustadz jamaah sekalian. Kadang dikompori, Pak. Untuk diadu domba dengan ustadz yang lain jamaah sekalian. Itu makanan saya tiap hari itu, Pak. Udah macam-macam. Saya senyum aja. Terus orang ini datang ke sini mau apa? Tujuannya apa? Saya senyum aja. Oh ya, terima kasih. Kirim salam, saya bilang gitu. Tidak perlu jawab, Pak. Ketika kita jawab, Pak, dikemas lagi jawaban kita. Cari ini Ustaz Rehem. Waduh. Ini jadi panjang lagi, Pak. Ini hati-hati kita menghadapi suasana seperti itu. Nah, ikhwatul iman, paling tidak, Pak, ayo kita di rumah buktikan. Termasuk juga di antara kita takmir, hati-hati takmir, Pak. Takmir masjid harus ekstra sabar. Menghadapi jamaah, karakternya juga beda-beda. Kulturnya juga beda-beda. Maunya juga beda-beda. Kadang-kadang, Pak, yang banyak mau jarang ke masjid juga, Pak. Mengkritisi terus tapi tidak pernah ke masjid. Bagaimana sampean sabar, Pak? Minimal kita terimalah. Insya Allah kritiknya bagus, Pak. Cuma kebetulan dia tidak ke masjid. Tidak perlu komentar, Pak. Siapa tahu dengan omongan dia sampean respon, dia kemudian mau ke masjid, Pak. Ini kalau tidak sabar, susah jamaah sekalian. Macam-macam. Ini ujian saya sekarang, Pak. Di masjid saya anak kecil, Pak. Nggak tahu. Dalam 6 bulan ini, Pak, anak kecil datang.
Dari Masjid Mujahidin datang semua Pak. Karena mungkin di masjid ada AC segala macam, karpetnya juga tebel. Wah, itu tiap saat ganggu Pak. Ya apa caranya ini? Bagaimana? Saya tidak perlu marah-marah Pak. Bayangkan saya khutbah Jumat Pak. Saya pribadi khutbah Jumat. Jalan Pak. Ya apa? Tidak pernah Pak sejarah. 13 tahun saya masih tidak pernah kejadian seperti ini. Dalam 6 bulan terakhir ini Pak. Saya kumpulkan takmir. Saya bilang Alhamdulillah. Banyak anak kecil sekarang ke masjid. Daripada cangkruan di mana? Di PlayStation, di kafe atau ke masjid. Saya berharap antum punya cara, ya, punya kanal. Saya bilang bagaimana untuk mengawal mereka semua gitu. Saya berharap jangan sampai bapak-bapak ini bisa mundur Pak, tidak ke masjid saya gara-gara anak kecil ini. Ini tantangan Pak. Kan banyak orang tua kan kita tidak bisa Pak. Kemudian orang tua ini kan mohon maaf Pak. Semakin tua kita kan pingin khusyuk Pak ya. Halo. Sudahlah sampai merasakan semua Pak. Tidak pingin terganggu. Ada orang teriak terganggu kita khusyuk kita. Ini saya sanggup saya ke akhir kok diganggu gitu. Iya kan? Saya juga menghargai itu jemaah. Saya memahami Pak. Karena kita sudah sedang labil-labilnya saat ini Pak. Pingin betul kita ini diperhatikan sama mantu, sama anak. Semua kita punya perasaan begitu. Terus ada anak kecil Pak, ganggu. Ya apa ini? Satu sisi orang tua ini kemudian ini kita kawal betul. Ini akhir hidupnya jemaah sekalian. Saya bilang sama Ta'amir, ayo kawal anak-anak kita ini. Adik-adik kita ini. Ini pengganti kita di masa yang akan datang. Ini mau ke masjid sudah bagus saya bilang gitu. Tarik-tarikan Pak. Dan Allah, wis. Ini kalau kita tidak sabar Pak. Habis Pak. Akhirnya anak Pak ketika sampean marah, terekam di sini. Masjid tempatnya orang marah Pak. Setiap dia masuk ke masjid mikir Pak. Tidak mulai. Akhirnya iktikafnya di mana? Di lapangan futsal Pak. Iktikafnya di pasar Pak, di pinggir-pinggir jalan Pak. Wis semakin gak karuan. Mau ke masjid sudah bagus saya bilang ini. Tinggal antum cari kanalnya bagaimana. Sibukkan. Sekarang Pak dikasih rompi mereka Pak. Jadi panitia jaga sandal, jadi kasih pekerjaan Pak. Dia rupanya semakin begitu kan mereka semakin senang Pak. Walaupun nanti begitu dibuka keluar lagi aslinya ya Mas sekarang gitu. Enggak apa-apa. Butuh kesabaran. Itu proses Pak. Saya mengatakan ya Allah, ini dibandingkan dengan saya waktu kecil tidak ada apa-apanya, lebih nakal saya bilang gitu. Ayo kita kembali Pak dengan masa-masa dulu kita. Bagaimana kita punya pengalaman nakal seperti itu. Kadang-kadang anak itu butuh perhatian saja ya Pak sekalian. Butuh perhatian. Nah saudara, ayo bab-bab seperti ini, takmir khususnya Pak, harus ekstra sabar. Jamaahnya beda-beda loh ya. Kemauannya juga beda-beda. Masing-masing jamaah pengen ustadz yang berbeda-beda juga. Ya kan? Tolong dong undang ustadz ini gitu. Ketika nggak direspon, nggak ke masjid Pak gitu. Itu biasa jamaah sekalian. Antum harus bisa peka. Ya. Takmir harus peka. Sambut terus, berdialog terus dengan jamaah sampai kemudian merasa masjid ini adalah rumah kita bersama-sama untuk memakmurkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah karuniakan kesabaran dalam hidup ini. Sabar menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar ya menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar pula menerima kenyataan-kenyataan pahit akan takdir Allah akan menimpa kepada kita semua. Dan yakinlah Pak, takdir Allah tidak baik itu cara Allah sedang mencintai kita. Allah sedang ingin memberikan kebaikan kepada kita. Allah ingin semua dosa-dosa kita ini akan terhapus dan kita masuk surga insyaallah. Tidak ada satu dosa pun yang kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an وأكرمنا بالقرآن واهدنا بالقرآن وسدد لنا بالقرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.